pagi semuanya. Pagi ini kita akan mengambil bacaan kita dari kitab Imamat, saudara ya. Kita lihat Imamat pasal yang ke-10. Kita akan melihat Imamat pasal yang ke-10. Ayat yang pertama. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin membaca dari kitab ini, saudara. Dan pada waktu saya belajar tentang ini, ada hal-hal yang kita pagi ini perlu belajar untuk mengkoreksi diri. Saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, sangat mengasihi saudara dan saya semuanya. Kita percaya bahwa kasih-Nya sempurna, tidak pernah berhenti, tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Selalu dan selalu akan menyayangi dan menerima kita apa yang adanya kita. Tapi kita perlu tahu juga satu sisi yang lain dari Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang kudus, Dia Tuhan yang tegas, Dia Tuhan yang tidak bisa kita permainkan juga. Nah, pagi ini saya ingin berbagi kepada saudara mengenai api asing. Jangan sampai ada api asing di antara kita, sehingga seperti lagu pujian yang tadi sempat kita nyanyikan, biarlah kita didapati Tuhan sampai garis akhir kita tetap berkenan, menyukakan hati Tuhan. Saudara, apa yang menjadi penyebab bahwa Nadab dan Abihu ini dihanguskan oleh Tuhan? Awal mulanya penyebabnya adalah karena ada api asing. Apakah sih arti api asing? Sebetulnya di dalam Imamat pasal 10 ayat yang pertama dan kedua tadi. Kita akan lihat sedikit cerita yang melatar belakangin semuanya. Nadab dan Abihu ini kenapa sampai bisa mempersembahkan api asing? Nah, kalau kita baca, Bapak Ibu, kita lihat dulu api asing itu apa sih? Kita lihat dari Imamat pasal 6 ayat yang ke-13. Imamat pasal 6 ayat yang ke-13. Saya akan baca dari ayat 12 ya supaya gampang. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ketika pertama kali orang-orang Israel memberikan persembahan, korban, lalu kemudian Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan menghanguskan semua korban itu, dengan mengirimkan api dari langit. Nah, sejak itu api ini yang ada di atas mezbah tembaga adalah api pertama yang dikirimkan oleh Tuhan di tengah-tengah umat Israel, membakar habis korban bakaran mereka. Dan sejak dari saat itu, apapun yang mereka lakukan, ketika mereka mempersembahkan segala yang diperlukan, yaitu dari api, maka apinya harus diambil dari mezbah tembaga ini.
Jadi mereka tidak boleh membuat api sendiri, tidak boleh membuat api yang baru. Mereka, apapun yang mereka perlukan yang berkaitan dengan api, apinya harus diambil dari api pertama, dari atas mezbah tembaga ini di Imamat pasal 6. Tidak boleh api yang lain. Nah, pada Imamat 10 ayat 1 sangat jelas apa yang terjadi, bahwa Nadab dan Abihu itu tidak mengambil api dari api di mezbah tembaga, tapi mereka membuat api sendiri. Saudara, kita perlu ngerti bahwa Tuhan itu memerintahkan supaya mereka itu selalu menjaga api di mezbah tembaga ini. Anda bayangkan, api itu harus dijaga. Tuhan kasih api itu dari langit, api itu harus dijaga. Saya tuh membayangkan ya, bagaimana mereka itu harus memastikan setiap waktu mereka harus betul-betul menjaga api itu jangan sampai padam. Entah itu kena angin lah, entah itu karena apapun, mungkin kayunya kurang lah, atau dalam tanda kutip bahan bakunya kurang kah, mereka harus menambahi arang lah, mereka harus menambahi kayu lah. Pokoknya api itu harus dijaga, nggak boleh sampai habis. Saya bisa membayangkan bagaimana mereka itu berjaga-jaga untuk selalu mendatangi mezbah tembaga supaya api itu dipelihara. Ada upaya yang mereka kerjakan, ada kerja keras yang mereka lakukan untuk memelihara itu. Mungkin pagi-pagi bangun harus memastikan, sepanjang malam mereka juga memastikan, tidak boleh sampai padam. Pagi-pagi dilihat arangnya, ada yang mulai lembab enggak, atau mulai gimana, sehingga mereka harus menambahi lagi. Dan ketika mungkin mereka tidak bisa ngecek cuma pagi melulu, tapi setiap mungkin beberapa waktu kemudian, 1-2 jam kemudian dicek lagi. Jadi kalian bisa membayangkan nggak, mereka ini ada usaha untuk memelihara api itu, ada kerja keras. Nah, seringkali kita tuh tanpa sadar bahwa kita itu terbentuk jadi manusia yang instan, yang nggak mau kerja keras. Kalau kita baca dari Perjanjian Lama, dari Kitab Keluaran, betapa imam-imam dalam Perjanjian Lama itu seringkali mereka tuh betul-betul harus kerja keras. Harus ada harga yang dibayar untuk membangun dan memelihara hubungan mereka dengan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan ketika mereka memelihara api itu. Ada kerja keras yang mereka lakukan untuk memelihara hubungan dengan Tuhan, untuk membangun keintiman dengan Tuhan, untuk membangun kedekatan dengan Tuhan. Ada upaya, ada kerja keras, ada harga yang harus mereka bayar. Dan betapa Tuhan itu sangat rindu untuk membangun hubungan dengan kita. Perhatikan, Tuhan menyambar mereka, menyambar korban bakaran, menyambut persembahan mereka dengan api dari surga. Nah, sejak itu mereka harus membangunnya, memeliharanya. Perhatikan Bapak Ibu, inisiatif untuk menjumpai saudara dan saya itu datang dari Tuhan. Inisiatif untuk membangun hubungan antara Tuhan dengan manusia itu datang dari pihak Tuhan, bukan datang dari pihak kita. Makanya ayat firman Tuhan menuliskan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Inisiatif untuk adanya hubungan antara Allah dengan manusia itu datang dari pihak Allah sendiri. Bagian saudara adalah memelihara, menjaga. Tuhan mau membangun kedekatan dengan saudara. Tuhan sudah membuka akses untuk membangun kedekatan dengan saudara dan saya melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Tabir berbelah, ada akses untuk kita menjumpai Tuhan anytime, anywhere, di mana saja, kapan saja. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi penghalang. Saudara dan saya bisa menerima akses untuk menghampiri, membangun kedekatan dengan Tuhan. Di Perjanjian Lama,
Walaupun walaupun masih belum ada pengorbanan Yesus, tapi kalau saudara lihat berkali-kali Tuhan berinisiatif untuk membangun kedekatan dengan manusia. Berkali-kali Tuhan itu kepingin hadir di tengah-tengah anaknya. Tetapi kalau saudara lihat di perjanjian lama, sering sekali orang Israel itu menolak. Mereka bilang begini, kami takut untuk mendekati Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan berbicara kepada kami melalui Musa. Itu sebabnya di perjanjian lama muncul selalu wakil-wakil yang memerantarai antara Tuhan dengan manusia. Mulai dari Musa, kemudian muncul hakim-hakim, muncul raja-raja, semua itu adalah mewakili antara Tuhan dengan manusia. Karena apa? Manusia nggak berani untuk mengambil harga, membayar harga untuk menghampiri Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah buka inisiatif. Tidak mau bayar harga untuk membangun kedekatan. Sampai akhirnya di Keluaran pasal 32, kita membaca satu cerita yang serem. Bagaimana ketika akhirnya wakil yang mereka percaya yaitu Musa dibawa Tuhan naik ke gunung. Dan kemudian beberapa waktu Musa rupanya tidak turun-turun dari gunung. Orang Israel ngomong begini, gini aja, kita ini tidak tahu apakah Musa ini bakal turun. Iya kalau turun, kalau ternyata di atas gunung mati, kita lah tidak ibadah-ibadah. Baiklah kita membuat sebuah perwakilan. Perhatikan, membuat sebuah perwakilan untuk kita itu bisa ibadah. Tujuan kita tuh sama, kita tetap menyembah Tuhan, katanya gitu. Dibuatlah apa saudara? Dibuatlah anak lembu emas. Apa aplikasinya dengan hidup kita? Saudara sadar nggak? Berapa banyak kita tuh seringkali mau cari cara gampang, tidak mau membayar harga, tidak mau berjuang untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kita mau cari cara yang mudah untuk menghampiri Tuhan. Apa aja yang mudah menurut ukuran kita, bukan menurut perintah Tuhan. Saya kasih contoh mengenai anak lembu emas. Saudara, di awal-awal pelayanan tahun 2005, saya masih ingat, tiba-tiba saya tidak pernah menyangka, tahu-tahu begitu banyak undangan datang mengundang saya untuk menyampaikan firman. Saya masih hafal bagaimana di awal-awal pelayanan saya setiap kali mau khotbah di satu tempat, 90%, enggak semuanya, 90% ketika saya datang di sebuah tempat untuk khotbah, ternyata nomor urut sudah dibagikan. Orang Surabaya bilang nomor petok, saudara. Kayak orang pergi ke dokter, saudara mesti ngambil nomor urutan keberapa untuk masuk. Demikian juga dengan saya. Pertama kali saya tahu itu, saya tidak ngerti itu nomor untuk apa. Ternyata jemaat sudah dibagiin nomor satu-satu. Setiap PD beda-beda. Ada yang 1 sampai 100. Berarti nomor urut sampai 100. Dan untuk apa? Untuk mereka dinubuati satu-satu. Oleh siapa? Ya oleh saya lah. Saya tidak pernah nyuruh bagi petok. Tiba-tiba pihak pemimpin PD atau gembala gereja tahu-tahu sudah bagikan nomor. Ya. Nah, tugas saya setelah khotbah adalah satu persatu mendoakan dari nomor 1 sampai 100. Kadang-kadang bisa berjam-jam untuk saya selesaikan. Nah, saudara, saya ini mau bilang begini. Kenapa hamba Tuhan yang berbau profetik itu sangat laris dikejar orang? Karena kita ini pada dasarnya adalah makhluk spiritual sebetulnya. Makanya kita ini ketika tidak menemukan jalan keluar secara kasat mata, kita tuh berusaha untuk mencari yang spiritual. Dan di dalam kekristenan ternyata habit ini dilanjutkan juga
Makanya hamba Tuhan yang cukup sering kali dicari orang adalah hamba Tuhan yang berbau ngeroh, hamba Tuhan yang profetik, hamba Tuhan yang setengah melayang-layang di awan-awan, hamba Tuhan yang setengah-setengah bisa menjadi perantara untuk membawa ke dalam dunia roh. Nah, yang saya ingin ingatkan itu begini. Saya masih ingat betapa Tuhan itu menegur saya. Menegur apa? Jadi gini, salah satu pengertian api asing adalah Nadab dan Abihu seharusnya mengambil api itu dari mezbah tembaga. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka membuat api yang asing. Saudara, saya mau mengajak kita melihat dari sisi jemaat, dari sisi kita sebagai umat. Mereka itu tidak mau bayar harga, mencari cara yang mudah untuk bisa menghampiri Tuhan. Saya sering tanya kepada orang-orang, kenapa sih kamu tidak belajar untuk mencari Tuhan sendiri? Kenapa kok kamu itu senang banget ngumpulin nubuatan? Saudara tidak usah jauh-jauh. Ada anggota keluarga saya yang setiap bulan ada satu PD yang selalu mengundang hamba Tuhan nubuatan. Dan hamba Tuhan nubuatan ini selalu khotbah di minggu pertama. Percayalah, anggota keluarga saya yang satu ini rajin sekali. Tidak pernah bolong kalau pas hamba Tuhan ini. Nah, seringkali dia itu justru datang ketika mepet-mepet, ketika hamba Tuhan ini dikira-kira waktu nubuatannya itu kapan. Jadi banyak orang-orang kayak anggota keluarga saya itu yang titip temen nomor petok. Nah, dia jemput anak dulu, nanti datang pas mendekati nomor petok. Wes persis kayak praktek dokter. Jadi dia titip temennya untuk ngambilkan nomor. Itu awal-awal masih bisa titip nomor. Tapi belakangan pemimpin PD sudah semakin smart. Ini nomornya ada, orangnya kok enggak ada, gitu loh. Ini nomornya dibagikan sampai 100, tapi orang yang di dalam kok cuma 50. Nah, ini yang 50 kemana? Ternyata yang 50 itu masih ada yang jemput sekolah, masih ada yang masak, masih ada yang di rumah. Mereka telepon-teleponan, wis tutup nomor berapa? Sudah sampai nomor berapa? Kalau sudah deket nomornya baru mereka datang. Itu yang terjadi. Bahkan tidak jarang juga ada satu jemaat yang bisa ngambil 2-3 nomor. Kenapa? Karena dia mau make sure apakah nubuatannya itu sama selama 3 kali. Jadi jemaat itu juga ngetes. Nah, saudara, itu yang mereka lakukan. Nah, kadang-kadang saya tuh tanya sih, kenapa sih kamu tuh kok enggak mau bayar harga untuk usaha, untuk cari Tuhan? Jawaban mereka rata-rata sama. Bu, karena kita ini kan tidak bisa dengar suara Tuhan. Nah, Ibu kan yang bisa dengar suara Tuhan. Jadi kita tanya aja sama Tuhan lewat Ibu. Jadi kita tuh kan tidak bisa dengar, saya mau tanya lewat Ibu aja. Nah, kenapa kecenderungan ini sering terjadi? Dengarkan baik-baik. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama buat Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan memberikan akses. Waktu tabir terbelah, tirai terbelah. Akses itu bukan buat saya saja, tapi akses itu buat saudara juga. Berarti kalau Tuhan bisa bicara lewat seseorang, maka Tuhan bisa bicara lewat saudara. Yang membedakan adalah apakah kita mau belajar untuk membayar harganya, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk mencari waktu. Saudara, kenapa sih kebanyakan orang itu males? Sebetulnya kenapa mereka tuh alasan kita tidak bisa dengar Tuhan. Makanya kita mau tanya sama Bu Ru. Sebetulnya saya kalau mau boleh jujur, bukan kita tuh tidak bisa dengar suara Tuhan. Karena kita tidak bayar harga untuk belajar mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena akses itu sama, 24 jam selama 7 hari. Sama buat saudara dan saya. Sama, tidak ada yang beda. Sama persis. Kalau untuk seseorang dia bisa menangkap suara Tuhan, kenapa kepada yang lain tidak? Jawabannya cuma satu. Yang satunya kepengen muncul cara gampang. Seperti apa? Seperti anak lembu emas. Kita mau cara yang gampang.
Kita nggak mau api yang dari mesbah tembaga, di mana yang harus dijagai terus-menerus. Sampai mungkin jam 2 pagi harus di-make sure harus ada yang ngecek. Jam 3 pagi harus ada yang ngecek. Jam 4 harus dicek. Jam 5 harus ada yang dicek. Jangan sampai tiba-tiba angin itu bertiup. Ternyata jam setengah 6 terus apinya mati. Itu tidak boleh. Saya membayangkan mereka bukan setiap jam. Mereka setiap waktu. Betul-betul harus ngecek. Anda ngerti nggak apa yang saya lakukan ketika saya itu mendengar awal-awal saya bertobat? Kenapa ya hamba Tuhan ini kok bisa cerita gini? Saudara, saya mendengar Tuhan bicara. Ada hamba Tuhan kesaksian. Saya mendengar Tuhan bicara. Tuhan bilang begini, waktu saya pertama kali bertobat, saya tuh penasaran. Kenapa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama, tapi bisa bicara sama pendeta ini. Tapi kenapa ke saya? Saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Kenapa Tuhan yang sama, yang bisa bicara sama pendeta ini, kenapa tidak bicara dengan saya? Saya juga anaknya. Apa yang salah pada saya? Saya cari tahu Bapak Ibu. Saya bayar harga. Saya ambil waktu untuk doa puasa. Saya betul-betul cari Tuhan. Saya pengen tahu apa yang salah di saya, apa yang kurang, kenapa saya nggak bisa mendengar suara Tuhan. Sampai begitu lamanya saya mencari Tuhan. Anda pikir itu 1-2 hari saya langsung bisa mendengar suara Tuhan? Enggak, Bapak Ibu. Sampai hari ini saya terus bayar harga. Saya terus belajar untuk menangkap suara Tuhan, untuk menangkap pimpinan Tuhan. Anda bayangkan, saya sampai nekat seperti ini. Saya bilang gini, Tuhan, saya akan ambil waktu untuk puasa. Saya mau ketemu dengan Tuhan. Apa artinya saya jadi Kristen? Kalau kekristenan saya sekarang tidak beda dengan dulu ketika saya belum Kristen. Karena dulu saya belum Kristen, saya belum bisa mendengar Tuhan. Sekarang saya sudah Kristen dan saya belum bisa mendengar Engkau. Apa bedanya saya dengan dulu? Enggak beda. Dulu saya juga beribadah, sekarang saya juga beribadah. Yang membedakan adalah saya mendengar orang-orang ini punya kedekatan dengan Engkau. Tetapi kenapa saya anakmu? Saya sama anakmu juga. Tapi kenapa saya tidak memiliki itu? Saya kejar, saya ambil waktu untuk puasa. Saya bahkan menantang begini, Tuhan, kalau saya tidak mendengar Engkau, saya akan puasa terus sampai saya mendengar Engkau. Kalau saya masih belum mendengar Engkau, saya tidak akan makan. Saya tidak akan makan. Saya saking nekatnya Bapak Ibu, saya bilang gini, kuat-kuatan ya Tuhan. Kalau saya tidak sampai dengar suaramu, saya tidak akan makan. Lebih baik saya mati sampai saya pokoknya harus mendengar suaramu. Dalam hati ya takut juga sebetulnya. Karena saya percaya kalau nantang kuat-kuatan saya pasti tidak mati. Tapi Bapak Ibu percaya enggak? Saya puasa di Bukit Doa. Tidak ketemu orang siapapun. Saya puasa, enggak makan, enggak minum. 10 hari total. Tidak makan, tidak minum. Tidak buka makan sampai kapanpun selama 10 hari. Bapak Ibu kalau tanya, apakah Bu Ru enggak mati? Sebetulnya secara medis harusnya hari keberapa itu sudah dehidrasi, sudah enggak mungkin enggak mati. Tetapi waktu itu mungkin karena belum married ya, belum punya anak, jadi orangnya lebih nekat. Makanya kata orang tuh kalau orang single tuh lebih nekat ya, karena enggak punya tanggungan. Jadi saudara saya tuh nekat, pokoknya kuat-kuatan Tuhan. Kalau Tuhan enggak ngomong, saya lebih baik enggak akan makan. Saudara, hari ketiga, kalau saudara sudah pernah menjalani puasa Esther, saudara tahu rasanya. Hari ketiga, itu sudah sampai kayak melihat kolam di depan kamar di mana saya stay, itu kayak kolam ikan tuh loh, sampai kayak es apa ya saudara, es teler, es dawet. Bayangkan ikan-ikan yang berkeriap sampai saya bayangkan kayak kolang kaling itu ya, kolang kaling saya nggak tahu orang Jakarta ngerti nggak kolang kaling. Terus rumputnya tuh kayak seaweed rumput laut. Saking hausnya Bapak Ibu. Hari keempat saya nggak kuat jalan. Saya nggak bisa jalan Bapak Ibu. Saya menggeletak di ranjang. Bahkan untuk ke toilet pun nggak bisa. Tapi memang jarang ke toilet. Karena nggak ada makan, karena nggak ada minum. Jadi sangat jarang sekali untuk kencing. Puasa hari keempat, itu saya nggak bisa bergerak dari ranjang. Lemes minta ampun. Tetapi sesuatu terjadi. Ketika mulai hari keempat itu saya mulai melihat penampakan alam roh. Saya mulai melihat terbuka alam roh.
Dan saya ketika mulai kecanduan, ternyata waduh mulai belajar mendengar Tuhan. Wah, keenakan Bapak Ibu, sampai akhirnya saya enggak makan, enggak minum sampai hari ke-10. Saya percaya itu kekuatan dari Tuhan ya. Tapi intinya saya tuh bayar harga Bapak Ibu untuk datang menghampiri Tuhan. Saya bayar harga. Pertanyaannya, anak-anak Tuhan, apakah Anda bayar harga? Atau Anda itu mencari cara mudah? Perhatikan, ketika Anda melakukan itu, Anda sedang menghina Tuhan. Engkau sedang tidak menghormati Tuhan. Engkau sama seperti Nadab dan Abihu. Engkau sedang membangun api asing. Engkau membangun anak lembu emas. Engkau tidak mau bayar harga untuk menghampiri Tuhan. Tetapi engkau memakai seseorang hamba Tuhan menjadi anak lembu emas. Menjadi perwakilan anak lembu emas. Karena engkau males untuk takut untuk bayar harga. Engkau capek untuk bayar harga. Saya tuh terlalu percaya kok Bapak Ibu, kalau kita tuh sungguh-sungguh mau menghampiri Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin tidak mau menghampiri kita. Itu sudah tidak mungkin. Inisiatif untuk menghampiri saudara itu datang dari Dia dulu kok. Bukan saudara yang inisiatif dulu. Jadi kalau Anda bilang saya tidak dengar suara Tuhan, sebetulnya sederhana. Sorry to say. Ada yang something yang kita harus introspeksi. Apakah memang kita itu tidak mau bayar harga? Kita mau cari cara gampang. Dan saya tidak mau. Saya juga jadi Harun yang membangunkan anak lembu emas buat saudara. Karena waktu orang Israel membuat anak lembu emas, yang dihukum bukan cuma orang Israel. Harun pun juga dihukum, saudara. Karena membangunkan anak lembu emas. Ketika saya selalu meninak bubukkan dan menghibur jemaat, ketika mereka datang, berapa banyak mereka tinggal datang, Bu Ruth, saya minta tolong. Bagaimana nasib saya soal kerjaan? Bu Ruth, bagaimana nasib saya soal begini? Bu Ruth, apakah ini jodoh saya? Apakah ini bukan? Bu Ruth, ini pekerjaan diambil apa enggak? Bagaimana kata Tuhan? Ada orang datang ke saya, Bu, saya ini mau melamar jadi di politik, di DPR. Apakah Tuhan itu menyuruh saya enggak? Kira-kira saya goal enggak, Bu? Kira-kira saya lolos enggak, Bu, untuk naik di DPR? Misalnya bilang begitu. Tempo hari ada beberapa waktu yang lalu ada orang seperti itu. Loh, Pak, cari Tuhan sendiri. Saya nggak bisa dengar Tuhan, Bu. Makanya saya tanya Bu Ruth, Tuhan ngomong apa, Bu? Saya boleh enggak daftar di DPR? Kalau boleh, kalau Tuhan bilang saya lulus, saya akan bayar harga untuk berjuang di DPR ini. Saya bilang, Pak, saya untuk menemukan tempat saya, itu saya butuh 13 tahun. Terus saya bilang gini, saya tanya sama Bapak, Bapak kasih saya waktu berapa lama untuk membantu Bapak dalam doa, untuk menemukan apakah memang tempat Bapak di DPR. Ya, kalau bisa sebelum hari Jumat ini, Bu. Jadi saya tuh punya waktu sekitar 3 atau 4 hari waktu itu. Oh, jadi saya punya waktu 3 atau 4 hari, Pak, untuk menentukan Bapak ini tempatnya di DPR atau enggak. Iya, Bu. Lalu saya bilang begini, saya untuk menemukan tempat saya, panggilan saya butuh 13 tahun. Dan Bapak cuma kepengen selesai dalam 3 hari. Dalam hati saya bilang begini, nah kok enak banget, lu enggak mau bayar harga, menemukan tempatmu di dalam panggilanmu, butuh waktu 3 hari tok. Kak, kok cek gampangin. Lah saya 13 tahun Bapak Ibu untuk menemukan panggilan Tuhan. Bapak Ibu, jangan bangun api asing. Ketika Anda membangun anak lembu emas, ketika Anda membuat api sendiri, tidak mau bayar harga untuk membawa kedekatan itu dengan Tuhan, Anda sedang membangun api asing. Jadi itu pengertian api asing yang pertama. Kita tidak mau membayar harga untuk memelihara, membangun kedekatan, keintiman hubungan dengan Tuhan. Tapi kita mencari cara instan untuk kita dalam tanda kutip seakan-akan, toh saya masih cari Tuhan, Bu. Cuman karena saya tidak bisa dengar, saya lewat Bu Ruth. Bapak Ibu, kalau di perjanjian lama Tuhan langsung hanguskan Nadab dan Abihu. Di perjanjian baru adalah zaman anugerah. Tapi bukan berarti saudara dan saya bisa seenaknya. Amin. Api asing yang pertama itu artinya. Api asing yang kedua. Saudara, kata asing di ayat ini punya pengertian zur.
Dari bahasa asli zur, artinya orang-orang arogan. Nah, saya mau ajak Anda melihat latar belakangnya. Di Imamat pasal 9 itu diceritakan begini. Tuhan itu, yuk kita lihat ayat Imamat 9, kita lihat supaya ngerti ya. Ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Jadi mereka tuh lagi wasik, sorak-sorai. Anda bayangkan ya, suasana hadirat Tuhan yang luar biasa. Suasana hadirat Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba Nadab dan Abihu, kan ini barusan api menyambar korban. Mereka suasana hadirat Tuhan betul-betul luar biasa. Tiba-tiba kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, berarti tidak jeda lama dari mereka bersorak-sorai, sujud menyembah. Mereka bersorak-sorai, sujud menyembah hadirat Tuhan begitu kuat. Anda bayangkan, tiba-tiba Nadab dan Abihu maju, lalu bikin api sendiri. Anda bisa bayangkan nggak apa yang terjadi ini? Suasana kemuliaan Tuhan luar biasa, tiba-tiba mereka orang Israel lagi sujud menyembah, tiba-tiba tidak lama kemudian Nadab dan Abihu bikin api, lalu mari kita ini korban, mari ini kita sembah Tuhan, seakan-akan menyembah Tuhan. Mereka bikin api lain. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Mereka seakan-akan bikin api tandingan. Mereka seakan-akan membuat api saingan. Saingan apa? Dari api pertama yang Tuhan lakukan di ayat 24. Mereka seperti, kalau bahasa saya sederhana itu gini, mereka tuh seperti memanfaatkan momen, wah lagi hadirat Tuhan, mereka manfaatkan momen seperti imam, karena mereka mentang-mentang jadi imam, mereka tuh memanfaatkan momen untuk unjuk gigi, untuk menunjukkan, oh ayo ini, kita persembahkan ini. Jadi ini yang saya tangkap. Yang saya tangkap ini, perhatikan betul-betul mereka menyalahgunakan urapan yang mereka miliki sebagai imam. Mereka menyalahgunakan urapan yang mereka miliki sebagai imam. Untuk apa? Untuk mencari perkenanan orang. Anda bayangkan, hadirat Tuhan luar biasa, tiba-tiba mereka ambil alih mimbar, mereka ambil alih mic, lalu, saudara, ayo ini, ada api. Mereka bawa api baru. Anda lihat, wah bisa bayangkan, wah orang-orang Israel yang lagi sujud menyembah tiba-tiba nanti mereka bisa teralih untuk sujud seperti ini juga kepada Nadab dan Abihu. Ini yang mereka lakukan. Mereka menyalahgunakan urapan mereka. Mereka mumpung kesempatan ini rakyat lagi dalam hadirat Tuhan, mereka membangun api lain seperti tandingan. Anda tidak sadar, mencuri kemuliaan Tuhan itu batasnya tipis sekali. Nah, saya ingatkan kepada semua hamba-hamba Tuhan apapun, baik yang melayani sebagai singer, musik apapun, sangat tipis bedanya untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Sangat tipis bedanya, mentang-mentang karena kita itu imam. Makanya ketika saya awal pelayanan sempat ditegur oleh Tuhan, Tuhan bilang begini, aku memungut kamu dari tempat sampah menjadi hambaku. Aku memanggil kamu dari tempat sampah untuk kupakai. Pada waktu itu tidak ada seorang pun melihat kamu. Jangan mentang-mentang karena sekarang kamu naik daun, karena kamu diundang di mana-mana, karena kamu dipakai di mana-mana. Kamu lalu memanfaatkan apa yang aku percayakan kepadamu dengan pengurapan sebagai seorang prophet, dengan pengurapan sebagai seorang nubuatan. Jangan kamu pikir urapanmu mau salah gunakan. Saudara tahu kenapa saya salah gunakan? Di awal-awal itu saya membangun anak lembu emas. Orang jadi cari Rut, bukan cari Tuhan. Saya mengalihkan perhatian mereka dari Tuhan tipis sekali kepada saya. Look at me, lihat saya. Aku diberkati loh, aku diurapi loh. Lihat saya, aku peka loh ya. Lihat saya, aku punya urapan loh ya. Aku punya nubuatan loh ya. Lihat saya. Itu yang saya lakukan. Makanya Tuhan menegur. Aku memilih kamu jadi hambaku untuk membawa umatku ke aku. Tetapi kamu tidak sadar, kamu sedang membuat dirimu menjadi anak lembu emas.
Jadi anak lembu emasnya itu saya. Supaya apa? Jemaat cari saya, bukan cari Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku bisa mengambil kamu dari tempat sampah, kamu bukan aku. Tapi aku juga bisa menurunkan kamu kembali ke tempat sampah. Sejak itu saya bertobat. Saya membuat pengumuman di gereja di mana saya khotbah. Mulai hari ini tidak ada yang namanya Mama Ruth. Penggantinya Mama Loren. Tidak ada. Saya bilang gitu. Tidak ada penggantinya Mama Loren. Saya bilang gitu. Wah, langsung omongan muncul. Wah, tambah sombong Bu Ruth. Mentang-mentang naik daun. Dulu doakan semua orang. Sekarang milih-milih. Pilih-pilih sekarang. Enak saudara Kari ngomong gitu, pilih-pilih. Nanti saya yang disambar petir. Waktu saya mati Tuhan ngomong, anak lembu emas lo ya. Dihancurkan, dihanguskan, dipecah-pecah, dimutilasi lo. Enak aja saudara tinggal ngomong, yang tanggung jawab saya. Jemaat itu enak tinggal ngomong. Pilih-pilih, enggak mau doakan semua orang. Sayanya yang nanti tanggung jawab. Sejak itu saya enggak mau. Ketika orang udah mulai mencari anak lembu emas, mencari saya harus introspeksi. Saudara, orang-orang Israel sedang sujud menyembah di depan api yang dikirimkan dari surga oleh Tuhan sendiri. Tiba-tiba saya memanfaatkan momen itu. Sama seperti Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu memanfaatkan momen itu, saudara. Untuk apa? Untuk attract attention. Memanfaatkan momen itu seakan-akan untuk membuat api tandingan. Ini loh, ada api. Ada api, yuk kita nyembah di sini. Padahal itu api bikinan. Saudara kelihatan yang menyembah Tuhan. Tapi sedang mendompleng popularitas. Mendompleng nama terkenal. Mendompleng perkenanan manusia. Makanya Tuhan membuang Saul. Karena apa? Pada saat itu Saul bilang gini, kan kita untuk ibadah. Karena kita kan untuk ibadah, untuk Tuhan. Padahal Tuhan tahu hatinya. Karena mencari perkenanan orang. Pertanyaan buat kita semua. Kalian ibadah untuk perkenanan Tuhan atau perkenanan manusia? Kalian memuji Tuhan untuk perkenanan Tuhan atau perkenanan manusia? Val mengadakan ibadah untuk perkenanan Tuhan atau perkenanan manusia? Kalian membuat ibadah macam-macam untuk entertainment Tuhan atau entertainment orang? Itu pertanyaan buat kita semua. Jangan bangun api asing di hadapan Tuhan. Amin. Yang terakhir, apa arti api asing? Ternyata kata asing itu juga punya pengertian harlot. Harlot itu pelacur atau zina. Saudara, apa artinya pelacur atau zina? Kalau kita lihat setelah Imamat pasal 10 ini, kita lihat langsung ke Imamat pasal 10 ayat yang ke-8. Setelah kejadian yang tegang, di mana Nadab dan Abihu langsung dihanguskan oleh Tuhan. Ayat ke-8, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Anda bayangkan, setelah kejadian yang serem dan tegang, di mana kedua orang ini dihanguskan Tuhan, tidak lama kemudian Tuhan bicara, jangan engkau minum anggur atau minuman keras. Kenapa tiba-tiba sekonyong-konyong Tuhan bicara soal minum anggur? Karena Nadab dan Abihu itu mabuk. Itu sebabnya Nadab dan Abihu itu karena mabuk. Mereka membuat api asing. Saudara, artinya mereka masuk, membuat istilahnya mereka masuk ke ibadah itu dengan api asing karena dalam kondisi mabuk. Saudara jangan meremehkan ketika karena di perjanjian baru kita tuh zaman anugerah ya, nggak kayak dulu langsung dibakar sama Tuhan. Jangan sampai ketika kita beribadah, kemudian kita itu mengentengkan Tuhan, kita ibadah dalam kondisi mabuk. Nadab dan Abihu menghampiri Tuhan dalam kondisi mabuk. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan tanpa kita sadar, karena Tuhan seakan-akan tidak apa-apa. Kita datang menghampiri Tuhan, tidak sedikit orang, hamba-hamba Tuhan yang menghampiri Tuhan, tetap melayani Tuhan, tapi sedang zina.
Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, tapi korupsi. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang tetap melayani Tuhan, bisa khotbah di atas mezbah, tapi ngambil suami orang, ngambil istrinya orang. Lalu mereka berkata begini, Tuhan belum mengerti kelemahan saya. Banyak yang bertanya sama saya, Bu, kenapa hamba Tuhan ini loh sudah bersinar, tapi kok enak ya tetap khotbah. Saya mau bilang, kalau Tuhan tidak ngapa-ngapain, bukan berarti Tuhan tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak ngapa-ngapain, bukan berarti Tuhan tidak apa-apa. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Tuhan itu bilang, jangan sesat. Tuhan itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Suatu saat kita akan dihanguskan oleh apa yang kita kerjakan. Mereka bikin api asing. Saudara, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita beribadah, kita tuh datang dengan banyak dosa dan pelanggaran. Tapi kita tuh merasa enggak apa-apa. Merasa seakan-akan Tuhan itu it's okay. Tuhan mengampuni. Ngambil istrinya orang, ngambil suaminya orang, tapi tetap bisa khotbah di mimbar dengan tenang. Korupsi duit banyak, tapi bisa khotbah di mimbar dengan tenang. Kita enggak usah menghakimi orang. Masing-masing Anda dan saya, kita akan dihakimi Tuhan sendiri. Jangan dipikir karena kita membawa persembahan, terus kita bisa nyogok Tuhan. Berapa banyak dari orang-orang itu yang mentang-mentang, saya masih ingat kok, ada hamba Tuhan yang dia udah lulus sekolah teologi, master, bahkan. Kemudian dia masih khotbah-khotbah, dia punya simpanan. Saya cuma tanya, kok Bapak itu berani? Bapak itu punya simpanan kayak gini, tapi kok masih khotbah di mimbar, masih bawa firman tanpa merasa salah. Jawabannya sederhana. Dia bilang gini, saya kan anaknya Tuhan, Bu. Terus kenapa kalau Bapak anaknya Tuhan? Kan berarti Tuhan itu Bapak saya. Iya terus, dong Bapak saya aja enggak bingung kok Ibu yang bingung. Ibu lo bukan apa-apa saya. Saya dijawab gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan, dia bilang begini, kalau Tuhan memang enggak suka saya mempunyai simpanan, Tuhan kan bisa marahi saya. Tuhan bisa tegur saya. Tapi buktinya saya enggak diapa-apain, malah pekerjaan saya makin diberkati. Saudara, ingat, kalau kita enggak diapa-apain, bukan berarti itu enggak apa-apa. Hukum tabur tuai tetap ada. Pada akhirnya kita semua harus membayar di hadapan Tuhan. Kita enggak usah ngurus menghakimi hamba-hamba Tuhan atau siapapun. Tapi mari kita jadikan introspeksi. Apakah kita juga mengkompromi dosa, tapi kita dengan santainya tetap menghampiri Tuhan, nangis, waduh, kayak dilawat Tuhan. Saya kenal dengan seseorang kalau ibadah selalu nangis. Gampang banget nangis. Makanya saya bilang, jangan mengukur kerohanian seseorang atau dia tuh dekat sama Tuhan gara-gara dia menangis, saudara. Nangis. Tapi bar mari nangis, Bapak Ibu. Gak lama kemudian, kalau ngilokno orang masalah, Bapak Ibu, kalau ngolokkan sopirnya, kalau ngolokkan pembantunya, otakmu ditaruh di mana? Matamu ditaruh di mana? Oh, gila, kasar banget. Tapi santai gitu, habis itu nyembah, angkat tangan. Ku mau memujimu. Ya kan? Gampang banget gitu loh. Gampang banget nyentengkan. Saya cuma bilang, jangan ada api asing di hadapan Tuhan. Amin. Saya simpulkan. Jadi apa itu arti api asing? Api asing yang pertama adalah berbicara. Kita mencari cara gampang. Kita tidak mau bayar harga untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita membuat kopian, membuat duplikat Tuhan dalam bentuk apapun. Yang kedua api asing, yaitu bicara tentang kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita memanfaatkan anointing kita. Mentang-mentang kita hamba Tuhan nubuatan. Hati-hati yang punya karunia nubuat. Jangan sampai ya karunia nubuat dipakai. Saya tahu ada cerita satu orang nubuatan, dia bilang begini. Kebetulan dia butuh AC di rumahnya. Dia ngomong gini sama jemaat yang dia datang.
Tuhan bicara, Tuhan akan memberkati pekerjaan kamu. Tetapi kamu harus menabur apa yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan yang sedang berbicara kepadamu saat ini. Dia sedang membutuhkan AC. Nah saya tuh ya heran kok jemaat tuh ya iso ae dibujukin. Heran saya. Saya tuh ya heran ya dibeli no AC beneran Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, ingat jangan Anda pikir bahwa ketika kita dengan enteng ibadah sama Tuhan, dengan kita hidup di dalam dosa, karena Tuhan tidak ngapain-ngapain, kita berarti tidak apa-apa. Itu adalah api asing yang sedang kita bangun di hadapan Tuhan.